Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada hari ini 1 Desember 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita membaca kebenaran firman Allah dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Allah. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini Tuhan sudah mengizinkan kita memasuki hari pertama di bulan yang terakhir di tahun 2022. 11 bulan sudah kita jalani sejak Januari sampai dengan bulan November. Tentu ada banyak perkara kehidupan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan tentu kita berharap bahwa kita sudah menjadikan firman Allah sebagai panduan, sebagai yang mengontrol seluruh aktivitas yang sudah kita jalani selama Tuhan mengizinkan kehidupan ini menjadi bagian bagi kita. Kita bersyukur saat ini kita sudah berada di hari pertama di bulan yang terakhir di 2022 ini. Dan 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 dengan segala kenangan yang sudah kita rasakan. Tentu ada sukar dan sulit, ada susah dan senang, ada pahit manisnya kehidupan yang sudah kita jalani. Tapi kita mesti bersyukur kalau kita bisa sampai hari ini, di hari pertama di bulan yang terakhir di 2022. Itu karena kemurahan Tuhan yang sungguh memberkati kita. Karena itu saya mengajak kita untuk belajar dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa masih ada perjalanan yang akan kita tempuh. Masih ada banyak aktivitas yang akan kita lakoni, kita akan lakukan di dalam hari-hari hidup ini. Banyak visi dan misi yang mesti kita selesaikan di dalam perjalanan hidup kita. Tapi pertanyaan bagi kita adalah, apa yang sedang
mengontrol kehidupan kita untuk menyelesaikan segala tujuan hidup itu di dalam hidup ini. Apa yang sedang memandu kita, yang sedang mengarahkan perjalanan hidup kita, yang sedang menuntun hidup kita di dalam hari-hari pemberian Tuhan ini, untuk mampu menyelesaikan segala perkara kehidupan yang masih terbentang di depan kita. Kalau kita belajar dari kitab Yosua pasalnya yang pertama ini, maka Allah mengingatkan kepada Yosua supaya dia mesti ada pada jalan Tuhan. Karena tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa membantu dia untuk menempuh perjalanan, apalagi bersama dengan satu bangsa yang besar memasuki negeri perjanjian itu. Karena itu firman Allah menegaskan supaya Yosua mesti mengarahkan pandangan hidupnya kepada pemilik hidup, kepada Tuhan penyelenggara hidup, dengan segala ketetapan-ketetapannya, dengan segala pengajarannya yang sudah dinyatakan melalui firman Allah. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini Yosua diingatkan bahwa dia akan mengalami sebuah kesuksesan dalam perjalanan yang mesti harus dia tempuh. Kesuksesan itu bisa dapat dia alami dan dia raih manakala dia menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupnya, manakala dia menjadikan segala ketetapan Tuhan sebagai yang memandu hari-hari hidupnya. Karena itu firman Allah ini jelas, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Yosua ini tentu mau menegaskan kepada kita bahwa manakala setiap orang di dalam hari-hari hidupnya untuk menjalani perjalanan hidup ini dan menyelesaikan segala misi kehidupan ini dengan sungguh-sungguh taat pada kehendak Allah, maka setiap orang yang taat pada kehendak Allah itu adalah pribadi yang beruntung. Mengapa disebut beruntung? Karena seluruh perjalanan yang dilandaskan pada kehendak Tuhan itu akan menolong setiap kita tetap sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Sebab manakala kita berjalan di luar dari kehendak Tuhan dan melakukan segala perkara kehidupan tidak lagi seturut dengan kehendak Allah, dengan kita melakukan berbagai penyimpangan di dalam kehidupan ini, itu akan menciderai kekudusan Allah di dalam hidup kita. Bahkan akan membuat nama kita terhapus di dalam kitab kehidupan. Dan kalau nama kita terhapus di dalam kitab kehidupan, itu berarti kita tidak punya bagian untuk mengalami kehidupan dan keselamatan bersama dengan Allah di dalam kerajaannya.
Itulah sebabnya Yosua diingatkan untuk melakukan ini. Dan ternyata Yosua adalah pribadi yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan dan sungguh bersandar kepada Tuhan. Terbukti dalam seluruh perjalanan hidupnya, dia mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Kita bisa perhatikan itu di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24, di mana Yosua membuat sebuah komitmen di hadapan bangsanya bahwa dia dan keluarganya akan tetap setia kepada Tuhan dan kehendaknya. Kalau demikian, Yosua telah memberikan sebuah teladan yang sungguh berarti bagi kehidupan kita umat percaya. Karena itu, dalam kesiapan diri kita untuk merayakan Natal dan siap menyambut tahun baru 2023, mari masing-masing kita dapat berefleksi. Adakah perjalanan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita telah kita jalani dan menjadikan kehendak Allah sebagai panduan hidup kita? Atau kita sedang melakukan berbagai penyimpangan di dalam hidup ini? Malam ini kita diingatkan untuk kembali pada jalan yang benar. Kembali pada jalan yang lebih utama lagi, yakni menjadikan Tuhan dan kehendaknya menjadi sandaran hidup kita. Ini perlu demi dan untuk keselamatan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tapi juga kehidupan kita dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita belajar di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Di sana dengan jelas digambarkan kepada kita satu pribadi yang selama hari-hari hidupnya tidak menjadikan Tuhan dan firman-Nya menjadi panduan bagi hidup. Maka ternyata dia hanya mengalami kesuksesan hidupnya di dunia ini, dilimpahi dengan banyak berkat material, tapi dia tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya di dalam kitab Yosua tadi dengan jelas diingatkan bahwa manakala kita menjalani hari-hari hidup ini dengan menjadikan Tuhan dan kehendaknya menjadi panduan hidup kita, kita adalah orang yang beruntung. Baik di saat kehidupan ini masih menjadi bagian kita di bumi, tapi keuntungan itu menjadi bagian kita juga di dalam kerajaan Allah, karena kita tetap bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Karena itu, supaya kita tidak berpisah dengan Tuhan di dalam hidup ini, baik di bumi ini maupun di dalam kerajaan Allah, maka jadikanlah Tuhan dan kehendaknya, ketetapan-ketetapan yang menjadi panduan bagi hidup kita. Tuhan pasti menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan dan memberkati kami. Kami terus berdoa, bantulah kami untuk terus hidup dalam kebenaran dan menjadikan kehendak-Mu menjadi panduan dan mengontrol hidup kami selagi Tuhan percayakan kehidupan ini bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.